Satu nama, ya, pikirkan satu nama dalam dirimu dan kita lihat yang dia rasa padamu. Pikirkan satu nama. Pikirkan satu nama, ya, 10 detik dari sekarang. Kita lihat sama-sama, pikirkan satu nama yang sudah kau masukkan ke dalam sini. Kita akan lihat apa rasanya padamu. Pikirkan satu nama dan ini rasanya padamu. Oh. Aku melihat di sini ada kartu Three of Cups. Ini menyeratkan. Ada seseorang yang sebetulnya, ya teman-teman, masih ingin terkoneksi. Dia sepertinya sampai dengan saat ini juga aku melihat dia seperti ingin ngabarin kamu, ingin mungkin terkoneksi dengan kamu, ya, pengen datang ke kamu. Itu yang dia rasa sekarang. Dan satu kartu tambahannya, ada kartu Six of Swords. Lebih tepatnya dia tuh sekarang kayak merasa orang ini tuh kayak sembunyi dari kamu, tetapi dalam hati besarnya pengen kayak ada reunian, pengen ketemu, pengen datang ke kamu, ya. Energinya mungkin sempet jauh, ya. Itu yang kurasa di sini. Energinya sempet jauh, pengen datang ke kamu. Kenapa dia pengen datang ke kamu? Ada 6 sword dan ada kartu Temperance. Saya ngelihatnya di sini, dia merasa sudah cukup untuk menunggu. Sudah cukup untuk menunggu. Dia merasakan adanya sebuah perasaan yang sudah tenang, ya. Aku ngerasa kayak dia udah tenang gitu, udah lepas dari namanya emosi. Belum sampai emosi banget, ya. Dalam arti dia menunggu waktu yang tepat. Itu yang aku lihat. Dia merasa happy. Dia merasa sekarang sudah bisa mengendalikan egonya dia. Itu yang aku bisa bacakan di sini. Oke. Ketika kamu sudah menyebutkan satu nama, kita lihat apa yang sebetulnya ia inginkan saat ini. Saya melihat ingin bilang sesuatu, pengen merayakan sesuatu. Dia pengen dia datang, ya. Dia pengen kau sambut dia dengan baik, pengen disambut dengan kegembiraan. Terus yang kulihat di sini, dia mau menunjukkan sama kamu bahwa saat ini kondisinya dia itu masih bertahan. Kondisinya dia masih masih belum menggantikan kamu dengan yang lain. Posisinya tuh selama ini dia menunggu, merenung, tidak menggantikan posisimu dengan yang lain. Dan dia siap untuk
menyatakan perasaan, menyatakan sebuah kejujuran, pengen berencana sama kamu, itu yang kulihat ya. Dan di sini ada kartu The Fool, pengen mengalami atau mengawali sesuatu yang baru sama kamu, pengen ada awalan baru, pengen mengalami pengalaman baru gitu. Jadi saya melihat di sini pengen ada chance ya, pengen ada chance, dia pengen kamu merasakan happy gitu ketika dia datang. Itu sih yang diharapin dari kamu. Bagaimana kamu ke dia? Kita lihat dulu ya, bagaimana sebetulnya kamu dengan orang yang kau pikirkan. Aku lihat energimu dulu. Ada kartu Page of Wands, King of Wands. Kamu tuh sebetulnya sama dia sudah cukup kayak berpikir, sudah cukup untuk berusaha menguatkan diri dari orang ini ya. Dan yang aku lihat ada kartu Four of Coins. Kamu juga sekarang ini dalam proses bertahan. Kalau aku lihat ya, proses bertahan. Mungkin kalau dia meminta kamu menjauh, ya udah kamu menjauh aja, ngikutin apa kata dia. Dan di sini ada kartu Seven of Cups. Sebetulnya kalau aku lihat antara kamu dengan orang ini, kamu masih memiliki sebuah harapan, pengen kayak, ayo dong, kamu di sini bisa bisa berubah lah. Kamu di sini bisa setidaknya lah ya, sedikit menjadi seseorang yang aku mau. Cobalah untuk lebih sadar, cobalah untuk memenuhi. Aku tuh pengennya gini gitu loh. Dan kamu tuh pengennya seseorang ini tuh satu pemikiran sama kamu. Ya. Satu pemikiran sama kamu. Kamu pengen dia itu memiliki keinginan untuk maju sama kamu. Itu yang aku rasakan. Sebetulnya kamu tuh masih kayak ada energi bertahan sama orang ini. Tapi ya, kalau kita melihat ya, sekarang kita lihat dulu untuk situasinya. Karena ini energinya sepertinya adalah energi yang kayak pengen balik gitu loh. Tuh. Aku melihat kamu merasakan energi kekecewaan sebetulnya. Cuman kekecewaannya itu kayak belum tuntas sama dia. Kamu masih menyisakan perasaan kecewa sama dia, tapi kamu masih kasih kesempatan kayak pengen lagi dan lagi. Itu ya. Oke. Kita lihat lagi nih energi dia. Kenapa seseorang ini sepertinya ingin datang ya, ingin datang karena memang dia ada rindu sama kamu atau bagaimana? Kita lihat di sini. Kamu itu selalu ada dalam pikirannya. Ya, kamu selalu ada dalam pikirannya. Dalam masa putus, saya melihat dia banyak merasakan kesedihan. Bahkan dia juga merasakan jealous kalau kamu tuh bisa move on tanpa dia. Kalau kamu di sini dekat dengan orang yang lain, dia juga ada merasa cemburu, walaupun itu sifatnya tertutup. Aku melihat orang ini memang mencintai kamu itu gimana ya, nyata gitu ya, karena dia cukup berpikir sebagai orang yang realistis gitu. Mungkin teman-teman ada kayak perbedaan penghasilan mungkin ya, dia mungkin lebih rendah penghasilan dari kamu, ada perbedaan kasta, ada perbedaan strata di sini yang aku lihat. Nah, itu menjadikan sebetulnya dia itu kayak nggak bisa berpikir dewasa gitu loh, karena terhalang dengan mungkin strata, kasta, penghasilan atau apapun. Intinya kamu tuh yang lebih jauh lebih tinggi gitu loh statusnya ya, sehingga yang aku lihat juga di sini dia itu stres berlebihan. Di sisi lain dia itu kayak suka ngikutin ego ya, kadang-kadang dia ini selalu nggak jelas sama kamu, selalu ngikutin ego.
Padahal sebetulnya dia masih ada rasa tertarik sama kamu. Aku juga bisa bilang orang ini punya ego yang besar, kadang-kadang juga bersikap seenaknya, dan kadang-kadang dia tidak bisa memberikan kejelasan sama kamu. Kalau dibilang tertarik, tapi kejelasannya itu loh yang masih kadang-kadang dipertanyakan ya, serius apa enggak gitu. Oke. Orang yang kau pikirkan mungkin orangnya suka travel ya, pemikirannya itu dalam cinta itu nggak dewasa. Kalau saya lihat nggak dewasa sama sekali. Dari cara bicara juga nggak mau ngalah ya, nggak mau ngalah. Tapi kalau dia suka sama kamu ya memang pure gitu loh. Cuman dia tuh selalu merasa kayak entah ya, kamu levelnya di atas dia, jadi dia tuh selalu was-was gitu, kayak nggak mau let it flow dengan satu hubungan ini. Sebetulnya kalau saya lihat ya, banyak sekali tekanan loh. Orang ini tidak bisa bersikap tegas ya. Kamu tuh suka gini, kadang-kadang suka menjauh pasca berantem gitu. Sifatnya mungkin kekanak-kanakan. Aku nggak tahu apakah kalian berdua kekanak-kanakan di sini, tapi itu selalu kayak ada jeda gitu loh. Selalu kayak berjeda, nanti kayak datang lagi, berjeda datang kayak gitu loh. Terus kayak begitu ya. Dan kita lihat lagi di sini, energinya kalau aku lihat untuk malam ini ya, dia sangat merindukan kamu. Sangat merindukan kamu, pengen ada pertemuan. Ini juga ada kartu 3 cup sini, sama aja ya. Pengen ada pertemuan lagi. Merasa ada bahagia sama kamu. Kalau kamu tanya sama dia apakah dia masih tertarik sama kamu, masih banget ya, masih banget. Dan yang aku lihat dia tuh cuman nggak tahu mau bertindak apa. Karena di sini dia tuh kayak posisinya masih belum aktif teman-teman, masih kayak pasif. Itu yang aku bisa lihat ya. Terus aku lihat di sini lebih dalam lagi. Dia itu membatasi diri ya. Kondisinya sekarang dia lagi membatasi diri, lagi nggak pede, lagi posesif. Mungkin ada terkait dengan permasalahan ya, komitmen. Karena aku lihat dia lagi nggak ngerasa nyaman dengan dirinya, takut memberikan komitmen. Dia pengen berkomitmen kalau memang keadaan dia juga sudah stabil. Dan sekarang ini banyak sekali stres ya, banyak sekali stres, banyak sekali cobaan dalam hidupnya dia yang silih berganti ya. Dia menunggu sebuah perubahan gitu loh, dari stagnansi. Dan yang aku lihat jujur aja teman-teman, dia, aku nggak tahu ya, tapi apakah di sini dia ada urusan, ada masalah hukum atau apapun yang belum diselesaikan sehingga membuat apa rasanya kayak menggantung, bisa jadi. Atau dia tuh belum menyelesaikan satu proses ya. Itu yang aku lihat. Apakah memang ada kendala hukum, apakah memang ada hutang piutang, ada masalah, ada apa. Tapi aku lihat ini dominan sekali masalahnya Pentacles. Karena kalau aku bilang dari pekerjaan, dari keuangan, itu stres banget. Jadi membuat dia ini ya, ini ada 3 Pentacles, berarti ini dominan. Berarti masalahnya ya terkait dengan ketidakstabilan. Itu yang kurasakan. Orang ini tuh selalu memberikan kamu low energi, aku nggak tahu kenapa ya. Tapi kamu ada rasa rindu, dia juga ada rasa rindu di sini.
Apa yang membuatnya dia untuk mendiamkan kamu? Mungkin kalau energinya lagi diam, kita lihat ya. Sebenarnya sih walaupun diam, aku tuh kayak ngerasa dia juga di sini merasakan cinta yang besar juga. Cuman sekarang ini dia tuh lagi banyak introspeksi diri. Dia lagi nggak mau digangguin sama siapa-siapa. Dia nggak mau diusik sama siapa-siapa. Dan yang aku lihat, dia lagi mencoba untuk merenungi. Kamu tau nggak sih kalau cowok itu biasanya kalau lagi bete, lagi apa, dia nggak mau cerita. Itu yang dirasakan. Dia mencoba untuk membuat dirinya dulu tenang gitu. Itu sih yang kurasa. Ya, ada kartu The Lovers. Kalau dibilang dia cinta sama kamu, dia berusaha untuk menetralkan dulu perasaannya karena udah parah banget sih. Masalahnya tuh lagi besar dan lagi nggak mau cerita sama siapapun. Kita lihat di sini ya. Apakah dia sudah ada yang lain? Aku bilang sih di sini ada kartu The Fool. Kemungkinannya itu hanya 50% sih teman-teman. Saya ngelihatnya dia lebih banyak kayak menutup diri di sini. Dia ingin merasakan kebebasan, dia cuman pengen sendiri aja sekarang ini dan pengen tenang aja gitu. Kalau dia sama keluarganya mungkin pengen bahagia sama keluarganya, pengen tenang, pengen nggak mau diusik. Itu yang aku lihat ya. Dia lebih kayak taking break, istirahat, dan masih menunggu nih dia mau ngapain. Juga nggak tahu nih energinya mau ngapain sekarang kalau aku lihat. Cuman dia tuh istirahat. Apakah dia merasakan energi yang kangen banget sama kamu? Yes, kangen sekali sama kamu. Kita lihat dulu ya dari situasi cintanya seperti apa. Situasi cintanya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Orang ini tuh punya emotional block sama kamu. Jadi kalau dibilang apakah dia mudah ya melihat orang lain, aku rasa enggak. Percayalah, dia sekarang ini dan malam ini masih kayak ngebayangin kamu. Dia banyak belajar, banyak berpikir, ya, pengen nih menghubungi kamu lagi, pengen nge-setting date sama kamu lagi. Dan yang aku lihat di sini dia masih ada gairah sama kamu. Jadi dia pengen kembali, ya. Dia pengen setting date. Dan kalau aku lihat sih energinya nggak berubah sama kamu. Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Ada kartu Four of Swords. Mungkin kalau udah ada yang taking break sekarang ini, ya. Kalau ada yang taking break sekarang ini, dia itu sifatnya cuma sementara. Dan yang aku lihat dari taking breaknya, dia di sini akan mulai aktif lagi kalau memang sudah siap. Ya minimalnya 4-5 hari. Ya cobalah tunggulah 4-5 hari minimal dari sekarang. Paling cepat loh itu ya, paling lamanya sih kamu tunggu aja 4-5 bulan. Nah di sini ada kartu Ace of Coins. Saya melihatnya, kenapa ya? Dia kalau misalnya mau datang sama kamu, saya ngelihatnya kayak dia kayak menginginkan sesuatu. I don't know. Tapi kalau dia bicara, pasti dia akan memulai lah. Dia pengen apa gitu, nanti dia akan ungkapkan. Dan di sini ada kartu Ace of Swords. Dia akan memulai pembicaraan sih. Ya. Entah menginginkan sesuatu apa di sini ya, kita lihat. Mungkin ya kalau misalnya dia mau bantuan, kalau aku lihat sih kayak bantuan, karena kita lihat mengenai perputaran energi ya. Nanti ada aja deh kamu dengar kabar dari dia apa gitu ya, tergantung dari kamu. Kira-kira kamu menganggap ini
adalah sebagai cinta murni atau dia datang karena butuh sama kamu. Tapi yang aku lihat sih memang dia ada keinginan datang ya. Dan kalau misalnya memang dia kangen, memang kangen. Tapi apakah dibumbui dengan permintaan atau apapun, dan nanti kamu akan lihat aja. Dari situ kamu lihat, oh iya orang ini serius sama aku, orang ini mau berubah. Nanti kamu akan rasakan feel-nya. Oke? Nggak mungkin lah kalau kita datang ke seseorang kita nggak mau sesuatu tuh, kayaknya susah. At least ya menginginkan kestabilan, menginginkan status atau apapun ya. Pengen dibukakan pintu maaf lagi. Dia bilang ketika dua orang itu berpisah, mungkin kalian sedang dalam perpisahan, pada ujung-ujungnya akan kembali lagi. Kita akan selalu terkoneksi seberapapun jauh kita sekarang ini. Itu yang dia bilang, teman-teman. Sekarang ya kalau misalnya dia datang dan memang niatan baik, ya kasih aja kesempatan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak hati kamu nggak, something fishy, temenan aja ya. Kalau temenan kan nggak ada dosa, nggak ada salah. Nah ini JLG HEI, kemudian ada R T P Y O Q X A B dan V. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian suka dengan bacaannya. See you and see you. Selamat malam. Bye-bye.